Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, manfaatkanlah bagiku apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarilah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku. Mudah-mudahan segala gerak langkah kita, mari kita bersama-sama niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah kita, kalau kita selalu karena Allah, Bapak Ibu, insya Allah kita melaksanakan dengan ikhlas. Maka kalau kita ini melaksanakan pekerjaan itu kalau tidak ikhlas karena Allah, itu biasanya ada yang mengganjal diri kita. Berarti satu, tidak ikhlas. Kadang karena orang lain, kadang karena sesuatu yang lain, sehingga amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hari ini kita dicatat amal kita, duduk kita, sholat kita, ngaji kita dicatat dengan amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, karena di buku tentang sholat kemarin kita membahas tentang sholat berjamaah. Insya Allah sudah saya sampaikan begitu detail, sampai softnya itu sudah kita bahas. Alangkah baiknya di forum kajian ini, alangkah baiknya ada sesuatu yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Karena ngaji itu gak harus mendengarkan, tetapi berinteraksi. Sehingga ketika Bapak Ibu ada sesuatu yang tidak paham, maka di majelis taklim lah itu kita membahasnya. Bisa jadi ustadznya tidak tahu ada masalah apa di masyarakat, sehingga muncul yang baru. Nah, salah satunya adalah orang itu berpikir, Pak. Berpikir itu tanda dari kemanusiaan kita. Secara historis berpikir itu, yaitu menurut pemikiran Yunani kuno, ini berpikir itu binatang saja berpikir, Pak. Kata Yunani kuno. Maka kalau orang yang hidup di dunia ini nggak mau berpikir, maka bukan manusia. Maka di Al-Quran itu begitu banyak sekali disinggung, ya. Bahkan hampir dari seruan keagamaan itu mengarah kepada apa? Perintah dan berpikir. Saya ulangi lagi. Seruan dari Allah dan Rasulnya itu isinya itu perintah dan berpikir. Contoh Pak, la'allakum ta'qilun, ya kan? La'allakum apa? Ta'qilun. Apalagi? Afala ta'qilun, tatafakkarun. Apalagi? Tatadab barun. Kemudian tafaqquhu. Nah, ada namanya istilahnya tafaqquhu fiddin. Berarti tafaqquh
itu bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Nah, banyak hal ini mengindikasikan Bapak Ibu bahwa berpikir itu merupakan bagian dari risalah kenabian Muhammad SAW. Apa itu? Nabi mendapatkan wahyu pertama kali itu berpikir, diajak oleh Allah untuk berpikir. Nabi itu surat apa itu Pak? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu mengindikasikan bahwasanya manusia itu diajak berpikir oleh Allah. Iqra, bacalah. Bacalah itu bukan sekedar baca tulisan, tetapi bisa diartikan baca kehidupan. Harus kita baca gitu. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita renungi Pak, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Ya, coba Pak. Berarti kalau kita ini mengaku bahwasanya kita sebagai manusia, nah manusia itu diciptakan punya apa? Akal. Kalau hewan punya akal tidak? Halo? Nggak punya akal. Ya. Nah, Allah menciptakan manusia itu adalah karena ada akalnya, maka dia harus berpikir. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu pertama kali kepada Nabi, suruh baca Pak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa, yang telah menciptakan. Siapa yang telah menciptakan? Allah. Al insana, manusia, min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Diciptakan dari apa? Diciptakan dari segumpal darah. Berarti kalau kita bacakan surat Al-Alaq ini, jenengan ngerenungi Pak, berarti kita itu mengetahui asal usul kita. Insya Allah kita akan gak sombong, insya Allah. Nah, dulu ada huru hara yang begitu mencekam sehingga Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah sebagai nabi yang terakhir, nabi yang menyempurna nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Makanya kan ada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Nah, Islam ini sebagai agama yang terakhir, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa saya memulai dengan berpikir? Hari ini kita ini kadang manusia itu tidak memakai akalnya untuk berpikir, gitu loh Pak. Gara-gara dia itu salah berpikirnya, menjadikan apa? Bencana, menjadikan apa? Malapetaka. Maka di dalam Al-Quran Bapak Ibu, surat surat Al-Furqan ayat 43, kenapa orang yang tidak mau berpikir dengan positif itu menjadikan malapetaka? Bisa jadi hari ini, nanti sampai hari kiamat, kalau umat Islam tidak mau membaca Al-Qur'annya, membaca hadisnya. Surat Al-Furqan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Ini sebuah pertanyaan Pak. Ara'aita, terangkanlah kepadaku, manittakhadha ilahahu, tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai apa Pak? Hawahu, sebagai Tuhan. Nah, hari ini bisa jadi Pak, hawa nafsunya sebagai apa? Tuhan. Afa anta takunu alaihi wakila. Nah, ini sebuah pertanyaan.
apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Maksudnya, apakah hawa nafsu ini sebagai pemelihara kita? Nah, apakah hawa nafsu ini sebagai tujuan hidup kita? Kan gitu maksudnya gitu. Ayat ini. Am tahsabu an aktsaruhum yasma'una aw yaqilun. Padahal apa? Padahal dia itu mempunyai, kebanyakan mereka itu mendengar, yasma'una. Kemudian apa lagi, Pak? Aw yaqiluna. Mereka itu memahami sebenarnya. Ya kan gitu. Punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengar yang baik. Punya hati, halo? Kita kan manusia punya hati, Pak ya? Ya. Tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inhum illa kal an'am. Coba. Mohon maaf ini. Ini yang berbicara ayat, Pak ya. Inhum, mereka itu tidak lain, inhum illa kal an'am, kecuali hanyalah seperti binatang apa? Ternak. Kalau manusia diajak berpikir tidak mau, Pak. Gitu loh. Mari seperti apa? Iya. Inhum illa kal an'am. Kalau kita dikatakan binatang, mau tidak, Pak? Halo? Luar biasa ayat itu, Pak. Cara berpikir, mengajak manusia untuk berpikir itu, ayat ini adalah dengan perumpamaan. Kalau kita tidak mau berpikir, maka seperti apa? Binatang. Bal hum adallu sabila. Coba. Dan mereka itu lebih sesat jalannya dari binatang ternak. Lebih sesat dari ternak ya, Pak. Binatang ternak ya, Pak. Nah, mudah-mudahan penggambaran ini membuat kita menjadi orang yang tidak tersesat, Pak. Makanya kan kita harus berpikir dengan positif. Kalau kita berpikir dengan positif, insya Allah, Pak, selamat. Jangan sampai ketika kita ngumpul ada perbedaan masalah, berbeda pendapat, wis ngalah wis, Pak. Halo, wis gak usah gontokan. Itu pasti hawa nafsu. Lapo dewangi apa, Pak? Nah, dewangi muring-muring. Ya ngono ya, bareng-bareng. Halo. Halo. Nah, mudah-mudahan ini sebagai renungan awal. Saya menyampaikan ini juga mulai dari khutbah Jumat kemarin, karena apa? Kondisi hari ini, mari kita satukan pikiran kita supaya kita ini Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemarin saya menjanjikan itu membicarakan tentang sholat raweh. Tapi alangkah baiknya nanti dipending dulu. Saya akan lanjutkan buku tentang sholat sesuai dengan tuntunan Nabi, mengupas kontroversi hadis sekitar sholat. Ini Syakir Jamaluddin ini, beliau itu adalah anggota Majelis Tabligh, Tarjih dan Tasdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan ini disusun untuk mempermudah. Walaupun di Majelis Tarjih ada tanya jawabnya, dan itu nanti kita bisa kembangkan sesuai dengan pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, saya akan menyampaikan tentang sholat Jumat. Walaupun kita ini setiap hari sholat Jumat, setiap Jumat ya, setiap Jumat kita sholat Jumat. Nah, alangkah baiknya setiap hari setiap Jumat kita sholat Jumat, maka alangkah baiknya kita tahu dalilnya, Pak. Karena ngaji. Perintah sholat Jumat ini terdapat di dalam surat Al-Jum'ah ayat 9 dan 11. Dan hadis dari Thariq bin Syihab bahwa Nabi pernah bersabda, Al-Jum'atu, sholat Jumat itu
hakun wajibun, Pak. Sebenarnya kalau hamba Allah, manusia yang beriman, KTP-nya Islam, seharusnya mendengar ayat hadis ini atau ayat surat Al-Jum'ah ayat 9 dan 11. Nah, karena Al-Jum'atu, adapun sholat Jumat itu hakun, benar, wajibun, itu wajib. Di sini kan artinya itu kalau diartikan itu sholat Jumat wajib bagi setiap muslim. Ini ditambahi, Pak. Kalau bahasa Arab itu al-jum'atu hakun, ditambah hakun loh, Pak. Bukan al-jum'atu wajibun. Tapi ini sebelum wajibun itu hakun. Berarti benar, Pak. Wajibun, wajib ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Ini kalau di konteksnya itu laki-laki. Kalau memang itu kalau ada kewajiban ke wanita, perempuan, mungkin ala kulli muslimin wa muslimatin. Tapi di sini disebutkan itu laki-laki saja, muslimin. Apakah wanita boleh? Boleh. Tapi yang wajib itu laki-laki menurut hadis ini. Fi jama'atin, harus dengan jamaah. Nggak boleh sholat Jumat itu sendirian. Aku sholat Jumat dewean. Loh, aneh ini. Kalau nanti ada pemahaman sholat Jumat sendiri, nah ini perlu ditangkap, Pak. Maksudnya ditangkap ya, didakwai gitu loh. Sampai niku woro-woro nang Facebook, ngono, Pak. Biasa nih. Sholat Jumat kok dewean? Nggak ono. Sholat Jumat yang berjamaah. Hadisnya jelas, fi jama'atin. Kalau nanti ada yang sekelompok orang itu membolehkan sholat Jumat itu sendirian, maka sholat Jumatnya tidak sah. Illa arba'atan abdun mamlukun au imro'atun au sobiyun au maridun, yaitu kecuali 4 golongan, ya, kecuali illa arba'atun, kecuali 4 golongan. Siapa? Abdun mamlukun, hamba sahaya. Kalau ini abdun mamlukun itu hamba sahaya. Au imro'atun, yang enggak wajib itu, Pak, hamba sahaya. Kemudian imro'atun itu perempuan. Au sobiyun, yaitu anak-anak kecil. Sobiyun itu kan anak kecil, masih bayi, ya, belum balik gitu, ya, belum balik. Au maridun, orang sakit. Jenengan kalau sakit wis gak iso budal nang masjid untuk sholat Jumat, boleh, kecuali 4 orang itu: hamba sahaya, perempuan gak wajib, kemudian sobiyun, anak kecil yang belum balik, maridun, orang sakit. Hadis Abu Dawud, Al-Hakim, Baihaqi. Ada kontroversi, Pak. Hadis ini kontroversi mengenai hadis dari Thariq bin Shihab. Karena menurut Abu Dawud bahwa ia tidak mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Berarti Thariq bin Shihab ini tidak langsung mendengar dari Nabi meskipun melihat beliau. Padahal Thariq itu adalah sahabat yang pernah bergaul dengan Nabi Muhammad SAW meskipun tidak lama. Nah, ini yang kontroversi, ya. Nah, dengan demikian sekiranya hadis ini masih termasuk mursal sahabi. Menurut jumhur ulama tetap bisa dijadikan hujah. Saya ulang lagi, hadis ini walaupun kontroversi karena Thariq bin Shihab itu tidak langsung mendengar dari Nabi,
dan ketemu dengan Nabi juga enggak lama. Tapi menurut jumhur ulama tetap bisa dijadikan apa? Hujjah, dalil. Kalau ingin lihat khulasoh Badar Al-Munir, nah maka sebabnya Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal itu termasuk yang tidak mewajibkan Jumatan bagi golongan yang 4 tadi. Ini kalau dilihat dari Al-Baihaqi, Ma'rifat Al-Sunan, Al-Hakim. Sebagai riwayat Baihaqi menyebutkan bahwa Thoriq itu juga menerima hadis ini dari Abu Musa Al-Asy'ari, ya, meskipun sanadnya agak bermasalah gitu. Yang jelas Al-Hakim, Al-Bani, Al-Arnad menilai hadis ini sahih. Apalagi banyak pendapat sahabat yang mendukungnya. Nah, kalau hadis yang kontroversi tapi ada hadis yang menguatkan, maka jadi sahih gitu Pak. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian hukum sholat Jumat itu secara berjamaah itu apa? Wajib, kecuali bagi golongan 4 tadi. Meskipun hadis ini tidak mewajibkan 4 golongan tersebut, bukan berarti Bapak Ibu mereka itu dilarang ikut sholat Jumat. Anak kecil mungkin ini yang sakit itu, walaupun dia itu memaksa itu ikut, ya nggak apa-apa. Cuma yang sakit itu tidak wajib, ya. Kadang loro gak iso melaku karena stroke Pak, tapi dia ingin akhir hayatnya itu sujud, apalagi dalam keadaan sholat. Dia kan ada orang yang seperti itu Pak, wis pokok aku tak paksa nang masjid walaupun aku gak iso melaku. Lho ngono iku diterno ambek anake nggawe kursi roda. Bukan berarti tidak boleh gitu Pak, maksudnya gitu, boleh saja, tetapi kan rada rukhsah karena dia udzur gitu aja. Nah itu boleh saja mereka ikut Jumatan untuk mendapatkan pahala berjamaah di masjid, pahala mendengarkan nasihat takwa, dan pahala mendidik anak. Namun jika hal ini memang memungkinkan, termasuk dari aspek volume, terhindar dari fitnah, terhindar dari bahaya, dapat izin dari suami. Misalnya kalau istri wanita itu harus izin dengan suami. Misalkan biasanya nang masjid, tapi tetap izin nang suami Pak. Halo? Iya Pak, aku nang masjid. Apa sulitnya menyampaikan kepada suami, walaupun setiap hari nang masjid loh Pak. Widek apa Pak? Oh iya, masjidnya jelas. Maksudnya kan tetap izin suami kan Pak. Coba nggak biasanya sudah biasa ke Al-Ikhlas, walaupun setiap kau nok suami tapi kan tetap izin. Padahal itu gak izin metu oma mau jamaah no Al-Ikhlas, ternyata gak nang Ikhlas, goleki bojone nang Al-Ikhlas, kajenge disusul ya. Bu sampe nang ndi? Loh aku nang alun-alun. Loh lapo? Enggak. Nah ini namanya apa? Harus izin kepada suami. Ibu-ibu kalau kemana-mana izin suami atau Bu? Nggih, alhamdulillah. Ini namanya istri yang solehah Pak. Kemana-mana itu izin. Bu, anu Pak, aku nang pasar. Loh, gak diterno gaya itu. Padahal yo biasanya budal dewe.
Nah, ini ya. Tetapi yang paling pokok 4 golongan tersebut adalah mengerjakan sholat duhur 4 rakaat di rumah bila tidak ikut Jumatan. Namun bila memilih ikut Jumatan, maka ia tidak perlu lagi mengerjakan sholat zuhur. Itu. Nah, kemudian Muhammadiyah dalam fatwanya menyebutnya sebagai wajib mukhayyar. Majelis Tarjih dan Tasdid itu menyebutkan wajib mukhayyar. Apa itu wajib mukhayyar? Wajib memilih salah satunya. Kita namanya mukhayyar. Mana yang terbaik sesuai dengan situasi masyarakat setempat. Nah itu. Bagi yang masbuk, masbuk ini. Ini biasanya ono sing ancang-ancang ajenge takok ini. Bagi yang masbuk, yang ketinggalan dan masih sempat mendapatkan 1 rakaat sholat Jumat bersama imam, maka ia tinggal menyempurnakan 1 rakaat sisanya sendirian. Misalkan tinggal 1 rakaat, tapi kenemenen dia. Halo, enggak ditoleh ngene, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ono sing ngadeg lho, wah kari ya, kayak untuk onto. Tapi kenemen Pak ya. Berarti orang yang terlambat sholat saja dia sebenarnya harus malu. Padahal itu sebelum khotib naik mimbar itu seharusnya sudah hadir. Orang-orang dulu itu kalau Jumat itu berangkatnya gasik, berangkatnya itu mesti awal itu. Berarti mungkin berangkat itu jam 7 Pak ya. Karena apa? Sholat hari Jumat itu memang mustajabah. Orang-orang dulu itu melakukan dengan khusyuk. Jangan sampai hari Jumat itu dia pergi golek waktu sing tepat nek kajenge nang ndi iku ojo sampai sholat waktu hari Jumat. Wis enake iku khusus. Itu kan hari raya umat muslim. Hari rayanya kan, Pak. Nah, itu. Nah, berarti kalau orang yang masbuk itu kalau memang masih tinggal 1 rakaat maka disempurnakan tetap. Demikian pendapat dari mayoritas ulama. Nah, inilah pendapat para sahabat Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan mayoritas ulama seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Ahmad. Maksudnya apa? Yaitu maksudnya orang yang masbuk mendapatkan 1 rakaat ya, kalau memang itu tinggal 1 sempurnakan. Tapi ada yang berpendapat berarti nek wis kari wis gak usah ditambah, sampean harus sholat duhur. Ada yang gitu Pak ya, ada yang gitu. Nah, kenapa saya sebutkan seperti ini? Ini kalau memang menyempatkan 1 rakaat imam kemudian kita kurang 1, maka suruh menyempurnakan. Ini menurut Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Ibnu Umar dan Anas dan apa yang saya sampaikan tadi. Tapi memang ada nek wis kari wis sampean wis salat zuhur ae gitu. Itu Pak. Nah, jadi walaupun khutbah termasuk bagian penting dari Jumatan, namun bukan merupakan syarat sahnya sholat Jumat. Tetapi bagi ulama seperti Atok, Mujahid yang menganggap khutbah Jumat sebagai pengganti 2 rakaat dalam sholat zuhur. Nah ini, kenapa kok orang itu kalau pas khutbah Jumat itu wis nggak menangi Pak, gampangannya itu
moro-moro budal iku sholat gitu. Tapi dia nggak pernah nggak mendengarkan khutbah. Maka itu kurangnya 2 rakaat menurut Atok dan Mujahid menganggap khutbah Jumat sebagai pengganti 2 rakaat dalam sholat zuhur. Al khutbatu maka rakaataini, ya gitu. Ini menurut Atok, Pak. Maka bagi yang tidak mengikutinya, ia harus sholat zuhur 4 rakaat. Nah ini menurut Atok dan Mujahid. Maka jangan sampai kita ini, ya, jangan sampai kita ini nggak mendapatkan khutbahnya sholat Jumat. Ini menurut Atok loh, Pak, Mujahid, ya. Tapi bukan berarti bagian dari penting Jumatan itu khutbah itu termasuk bagian penting dari Jumatan. Namun bukan merupakan syarat sahnya sholat Jumat. Tetapi kalau ulama mengatakan Atok dan Mujahid tadi, ya, maka bagi yang tidak mengikutinya, maka harus sholat zuhur. Apalagi mang keterlambat ya, Pak, ya. Nah menurut Atok tadi Mujahid, Pak, gak menangi khutbahnya, maka dia suruh sholat zuhur, keturun. Lo tidak apa-apa kalau keturun, kan wis nggak sengaja, ya nggak apa-apa. Maka diganti dengan sholat zuhur. Tapi kalau sengaja, wis aku tak turu gak Jumatan, nah ini sudah niat, itu sudah. Nah, hanya saja dasar hadis ini dhaif dan mauquf, Pak. Ya ini saya coba hadisnya ini mauquf, ya. Ibnu Abi Syaibah, ya, Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi Al-Kubro. Yang jelas jangan menyempelekan Jumatan yang penting, ya, yang terdiri dari khutbah dan sholat 2 rakaat. Bagi orang yang menyempelekan Jumatan, apalagi hingga meninggalkannya sampai 3 kali berturut-turut, meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, dapat dicap sebagai orang munafik. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih menurut syarat Muslim. Nah ini berarti kalau kita ini sholat Jumat 3 kali berturut-turut gak ikut, berarti dicap menjadi orang munafik. Makanya kalau kita ini memberitahu sebelum tidur, anak-anak itu diceritain, Pak. Insya Allah anak-anak ini pengajaran agama itu sebenarnya yang pertama kali itu dari orang tua. Seharusnya kewajiban orang tua menyampaikan agama ini kepada anak-anak. Hal-hal yang penting, yang wajib, ini perlu diceritain. Kondisinya pas makan bersama, apa itu mau tidur, ini tepat sekali, Pak. Nah, Bapak Ibu gimana? Sekarang nggak pernah ya cerita sebelum tidur gitu. Nah, seharusnya ini perlu disampaikan kepada anak-anak. Makanya anak-anak ini nggak kuat agamanya, sholatnya nggak kuat karena kita nggak pernah menyampaikan. Halo? Iya. Karena arus globalisasi, yaitu HP, ini sangat kuat, Pak. Kalau kita tidak kuatkan anak kita, itu lesan kita nggak cerewet, Pak. Anak ini kena keyakinan yang lain, bisa berubah itu nanti, bisa berubah. Nah harapannya seperti itu. Sholat ini terdiri dari 2 rakaat dan dilaksanakan secara berjamaah pada waktu masuk zuhur, yaitu saat tergelincirnya matahari. Menurut Anas radhiyallahu anhu bahwa
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalliyal jum'ata khina tamilul syamsu. Sesungguhnya Nabi itu sholat Jumat saat matahari tergelincir. Nah, maka hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah sunnah Nabi, Pak, yang diikuti oleh para sahabat. Sebagaimana kata Salamah bin Aqwa, dia bahwa kunna nujammi'u ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syamsu. Kami sholat Jumat bersama Rasulullah SAW apabila matahari telah tergelincir. Jumatan ini diawali dengan apa? Diawali dengan khutbah, di mana setelah salam sang khotib duduk dan mendengarkan adzan. Lalu setelah khutbah pertama duduk bagi lagi di antara dua khutbah. Kemudian adzan Jumat. Adzan Jumat itu satu kali atau dua kali. Nah ini, ya, nah ini ada yang dua kali, ada yang satu kali. Nah untuk adzan Jumat cukup dikumandangkan satu kali dan qomat satu kali oleh seorang muadzin. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Memang, Pak, ada hadis. Nah ini ada hadis yang menyatakan bahwa Jumatan itu dua azan, sebagaimana kata sahabat Al-Su'aib As-Sa'ib bin Yazid. Nah, supaya kita tahu, kanal adzanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adzan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin, dan masa Abu Bakar, wa Umar adzaini, zamannya Umar bin Khattab, itu adalah adzanaini yaumal jumu'ati, yaitu ada dua adzan pada hari Jumat. Hatta kana zamanul Utsman, hingga sampai pada masa Utsman. Nah ini. Kemudian fakathuron nasu, maka semakin banyak, Pak, memerintahkan untuk adzan awal dan namanya az-zahra. Fa amara bil adzanil awali bizawra'i. Utsman pun memerintahkan untuk adzan awal di Zawra. Zawra itu tempat tinggi di pasar Madinah, yaitu. Ini hadis Ibnu Khuzaimah. Hadis Ibnu Khuzaimah ini, karena hadis ini, maka sebagian masyarakat itu menggunakan dua kali adzan pada hari Jumat. Meskipun sayangnya, Pak, dilakukan di masjid, bukan di pasar. Padahal itu konteksnya di pasar. Halo? Nah, ini kan hadisnya kan di pasar. Maka rata-rata biasanya masjid jami itu kan di dekat pasar mesti. Ya tak, Pak? Alun-alun. Nah, itu rata-rata dulu itu masjid-masjid itu satu kecamatan, satu masjid. Halo? Dan di situ ada pasarnya pasti. Saya kira sak kecamatan pirang masjid wis. Lah ini kita tidak kuat gitu loh, karena terpecah-pecah gitu ya. Nah ini kalau di sini itu dilakukan, sayangnya dilakukan di masjid, bukan di pasar, sebagaimana diperintahkan oleh Khalifah Utsman gitu. Berdasarkan hadis ini, maka yang dimaksud dengan dua adzan itu adalah adzan dan qomat, Pak. Yang dimaksud adzan dan qomat, ya, di mana qomat sebagai adzan kedua, sedangkan adzan tambahan, adzan ketiga, karena merupakan tambahan sesudah dua adzan yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW, di masa Abu Bakar
di masa Umar dijadikan sebagai adzan awal pada masa Utsman yang dikumandangkan di tempat tinggi di Pasar Madinah. Nah, pertimbangan utama penambahan adzan awal pada masa itu karena apa? Umat Islam itu semakin apa? Bertambah banyak, di mana jangkauan suara adzan itu terbatas. Itu yakni tidak sampai terdengar sampai di pasar. Gitu loh, Pak. Padahal mengikuti proses Jumatan secara sempurna itu sebagai media apa? Zikrullah, Pak. Sangat penting, bukan menurut sebagian ulama wajib hukumnya. Namun seiring dengan ditemukannya alat pengeras suara, nah, pengantar suara seperti speaker, seperti radio, TV, ada jam. Dulu kalau gak ada jam ya, halo, gak ono jam. Biar nek ono waktu sholat itu kadang yo pakai itu loh, Pak. Ada tembok bunder itu, ya, ada di tengahnya ada besinya itu. Saya dulu di Delanggu itu ada masjid Delanggu, Pak. Jami itu dulu itu ada di situ. Itu sekarang nggak ada semuanya karena sudah ada jam, Pak. Kalau dulu nggak ada jam. Nah, sekarang ada jam untuk mengetahui waktu sholat. Maka azan dicukupkan satu kali saja. Sebagaimana sunnah Nabi, tidak perlu lagi azan tambahan, apalagi dilakukan di dalam masjid. Ibnu Umar bahkan menyatakan bahwa azan awal pada hari Jumat itu bid'ah. Halo? Nah, Umar ini, Pak. Berarti Umar mengatakan azan awal pada hari Jumat itu bid'ah. Hadis Ibnu Syaibah. Ini menunjukkan bahwa tidak semua sahabat pada masa awal sepakat akan keputusan Khalifah Utsman pada waktu itu, Pak. Berarti ini dimulai zamannya Utsman bin Affan. Meskipun demikian, tidak sepakat atas pembid'ahan terhadap kreasi Utsman. Bukan berarti Utsman itu bid'ah ya. Ini kreasinya Utsman bin Affan. Karena waktu itu disetujui oleh mayoritas apa? Sahabat dengan berbagai pertimbangan. Padahal para sahabat mustahil bersepakat untuk meloloskan perkara bid'ah. Gitu loh, Pak. Nah, ini nggak usah dipermasalahkan gitu, Pak ya. Cuma kalau tahu asbabun wurudnya tentang azan satu atau dua kan gitu. Seharusnya ya satu, Pak. Karena kondisional kan gitu, Pak. Nah, itu, Pak. Insya Allah nanti kita teruskan, Pak. Karena itu sudah Isya. Insya Allah kita akan membahas bagaimana khutbah Jumat itu, bagaimana jumlah minimal Jumatan itu berapa jamaah. Kemudian nanti adakah sholat sunnahnya gitu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.